Tanyain. Why? Halo teman-teman, Kembali lagi bersama kami ditanyain why? Hari ini kita kembali dengan episode yang terbaru. Tentunya dengan narasumber yang spesial. Ya, kira-kira siapa yang narasumber kita hari ini? Langsung saja kita panggil narasumber kita. Bapak Dr. Meko Sitarja, Magister Akuntansi. Selamat datang, Pak. Oke, perkenalkan nama saya Meko Sitarja, atau kamu mungkin lebih untuk resminya bilang Dr. Meko Sitarja. Oke, saya adalah dosen dari kampus Universitas Agung Podomoro. Nah, kayaknya nih pagi-pagi ini asik nih ya, betul nggak? Nah, kayaknya nih semua pada senyum semua nih, termasuk saya juga nih. Ya. Oke nih, mungkin kembali lagi kepada ini pembawa acara nih. Kira-kira apa nih yang mau ditanya nih? Silakan. Oh ya. Oke, sebelum mulai topik pembahasan kita, terlebih dulu kita memperkenalkan diri, Kak. Iya. Perkenalkan, nama saya Gloriano, saya dipanggil Ano, Kak. Dan rekan saya Angelika Sitinjak, biasa dipanggil Angel. Nah, Kak, melihat situasi hari ini kan, Kak, ya, pandemi hari ini pemerintah melakukan suatu kebijakan, yaitu new normal, new adult normal, juga PSBB, dan tidak dipungkiri ini juga berdampak kepada ekonomi kita hari ini ya. Ya, terutama ada berita-berita kabar banyak ada PHK besar-besaran, atau pegawai-pegawai itu yang harus tetap tinggal di rumah sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya, nah kita juga melihat kan, Kak, waktu melalui situasi sedemikian, kita nggak bisa dipungkiri kalau mungkin saja orang yang kena PHK itu adalah salah satu tulang punggung di keluarga yang harus menafkahi keluarga mereka. Betul sekali. Nah, yang mau kita tanyakan nih, Pak, gimana sih cara mengatur keuangan di tengah-tengah pandemi? Kan pendapatan juga tidak begitu stabil gitu, Pak. Sebenarnya wacananya tergantung. Ini tergantung apakah untuk mahasiswa atau untuk keluarganya, ya kan? Kalau misalnya untuk keluarga, pasti biasanya kan fokusnya lebih ke arah efisiensi, ya, dan juga dengan priority. Efisiensi kayak gini loh, sesuatu yang dianggap sebagai kebutuhan sekunder atau tertier itu ditunda. Bukan tidak ada, tapi ditunda. Nah, kedua, kalau prioritas apa sih proses pertama nih? Misalnya nih ya, pembayaran uang kuliah nih buat anaknya yang sedang berkuliah. Kedua, misalnya adalah prioritas mengenai, kita bilang mengenai makanan, betul kan? Terus mengenai suplemen kesehatan. Ya, termasuk masker lah, ya kan? Nah, artinya masker kan ada boleh punya satu, kan ada punya lebih kan? Itu menurut saya itu dari pihak keluarga. Tapi kalau dari pihak mahasiswa itu sudah beda. Mahasiswa itu kan sebenarnya kan mahasiswa gitu. Artinya Anda itu sudah dianggap punya tanggung jawab. Sehingga seharusnya mahasiswa itu harus punya namanya andil atau kontribusi di dalam mendukung ekonomi daripada keluarganya. Gitu. Jadi ini beda nih, kalau keluarga itu lebih ke arah cenderung namanya intensifikasi, dia mengurangi, ya kan? Tapi kalau mahasiswa bukan mengurangi, bukan intensifikasi, tapi dia ekstensifikasi, dia mencari namanya other income, gitu. Oke. Oke, jadi kalau di pihak keluarga ya harus ditunda dulu ya, Pak ya. Hal-hal yang mana important, mana yang kurang important gitu ya. Iya. Betul. Tadi Bapak singgung juga masalah mahasiswa. Ya, nah, banyak mahasiswa yang perantauan juga bergantung pada pendapatan orang tua. Tentunya kita harus bisa manajemen ini. Tapi juga ada mahasiswa yang melakukan paruh waktu di tengah pandemi ini. Nah, tapi karena pandemi yang sedemikian mempengaruhi juga bagaimana si mahasiswa tersebut dalam bekerja. Ya, Kak, kalau melihat situasi seperti ini, kira-kira menurut pandangan Kakak itu seperti apa, dan kira-kira Kakak apa sih yang harus mahasiswa itu lakukan dalam menghadapi situasi pandemi demikian dalam mengatur keuangan mereka? Ya, memang beda ya. Kalau mahasiswa Jakarta kan kecenderungannya mereka itu punya rumah, ya kan? Artinya orang tua masih di sana. Tapi kalau misalnya mahasiswa yang kita bilang yang istilahnya memang dia dari daerah atau dari pulau tertentu, istilahnya kan dia mesti akses terus di daerah kampusnya untuk dia perkuliahannya, sehingga orang tua benar support dia. Tapi kembali lagi saya bilang, mahasiswa itu dia beda. Mahasiswa itu dia punya namanya tanggung jawab. Kedua, secara intelektual juga jauh lebih terdepan. Jadi saya sih pikir ada 3 hal yang mungkin mahasiswa harus ambil peran. Pertama adalah 3E. E itu adalah pertama adalah efisien. Jadi dia pribadi dia juga harus efisien. Artinya apa? Mungkin dari segi pengeluarannya dia harus menghitung apa yang perlu, apa yang tidak perlu. Termasuk mungkin
maka kita kan tahu namanya mahasiswa ya, termasuk komposisi makanannya pun dia mesti atur juga, ya kan. Misalnya hari ini makan apa, esok makan apa, ya kalau dulu kan makan apa aja kan boleh, ya kan. Ya kan, jadi efisien. Kedua itu adalah namanya enough. Jadi dia harus merasa puas, cukup. Nah, kalau misalnya mahasiswa itu, kata nih, kalau mahasiswa itu kan kurang lebih kan ikutin namanya teknologi, kalau enggak fashion. Ya kan, dua hal itu kan. Yang ketiga travel, cuma travel kita coba dulu. Kenapa? Karena travel itu sekarang kayak pada lagi ngehit lah, kondisi kayak corona gini. Nah, jadi kalau mengenai teknologi dia harus paham, kira-kira teknologi apa yang dia harus beli, atau mungkin dia menunda, ya kan? Atau mungkin dia namanya barter, tukar tambah. Dia jual mungkin iPhone-nya dia untuk beli laptop yang mungkin kompeten untuk perkuliahan dia yang online. Nah, kedua itu mengenai fashion. Nah, ini kan cukup sensitif bagi para mahasiswa ya. Walaupun kelihatannya sekarang tidak sering berkumpul, tapi kan tetap mau kelihatannya now banget, betul nggak? Ya kan? Nah, jadi harus kira-kira memperkirakan nih, kira-kira baju apa yang saya mau beli, ya kan? Jadi intinya tuh enough, intinya keren tapi efisien. Nah, terakhir itu adalah ekstra kita mencari namanya penghasilan. Nah, penghasilan itu banyak sekarang. Kenapa? Karena sekarang kita kenal namanya istilah WFH, work from home. Tanpa disadari itu sebenarnya dari namanya teleworking. Nah, atau di dalam bahasa IT-nya itu namanya working pattern itu ada 3. Working pattern itu pertama itu ada namanya office working, kedua itu teleworking, ketiga itu namanya remote working. Nah, jadi kalau teleworking itu artinya saya kerja dari rumah. Nah, kalau remote working, saya masih ke kantor, tapi kerjaan saya keliling-keliling. Itu remote working. Ya, contohnya misalnya konsultan, atau misalnya dia adalah trainer dari suatu perusahaan gede, dan dia harus keliling ke cabang-cabang, maka dia adalah seorang remote worker. Atau seperti misalnya tukang servis ya, tukang servis AC atau listrik, ya kan, di mana dia jarang ke kantor, mungkin kantor cuma absen doang. Setelah itu dia keliling. Jadi sebenarnya sekarang itu lebih ke arah namanya teleworking atau namanya remote working. Ya kan? Nah, ini yang bisa diambil peluangnya oleh para mahasiswa. Pertama adalah what you have, you can give, you can offer. Jadi intinya adalah mahasiswa itu dia harus mulai berpikir keras nih. Contoh nih, saya bisa nih dulu pelajaran mat, fisika, kimia, ya udah ajaran les. Sekarang senang nggak senang, semua anak siswa itu menerima konsep online, termasuk tutorial. Kedua adalah kan sebenarnya kan banyak namanya agent ya. Saya pernah waktu itu ada app apa tuh startup namanya agent apa saya lupa. Artinya dia ada kerjaan apa, di offer. Kalau kamu selesai, kamu dapat namanya fee. Jadi per project. Nah itu kan sebenarnya kan tipe itu dulu di Amerika itu sangat tren. Aussie juga tren. Tapi di Indonesia waktu itu nggak tren. Tapi sekarang saya rasa mungkin lebih tren. Kenapa? Karena sekarang perusahaan itu berpikir efisien. Kedua namanya ada pekerjaan yang mungkin bisa dikerjakan oleh freelancer, ya kan? Tetapi tidak terlalu material bagi perusahaan, artinya tidak berkaitan dengan rahasia perusahaan, ngerti nggak? Ya kan, tanda kutip nih kalau dia kopi juga nggak terlalu pusing, ngerti nggak? Yang penting istilahnya hubungan dan trust, dan ini terjadi sekarang di dunia pekerjaan sekarang. Artinya perusahaan itu dipaksa untuk membangun trust dengan orang baru, the new man. Kalau enggak, dia tidak efisien. Itu sih tips saya. Jadi sebenarnya dari mahasiswanya harus lihat banyak peluang, dan peluang itu ada. Apakah Anda IT, apakah Anda editing, video atau foto, ya kan? Apakah Anda mungkin ngajar les, ya kan? Termasuk Anda mungkin membuat suatu makalah. Bahkan sebenarnya kan makanya ya, seperti misalnya dia sekarang jadi YouTuber atau selebgram, tapi kalau dia inovatif, sebenarnya apa? Dia dapat namanya income dari namanya iklan. Jadi semuanya itu memungkinkan untuk mahasiswa zaman sekarang. Apalagi mahasiswa zaman now nih, artinya yang Gen Z itu di Indonesia ini cukup beda. Gen Z di Indonesia itu beda dengan negara ASEAN yang lain. Kita itu termasuk tingkat independence itu sangat tinggi. Itulah sebabnya banyak sekarang CFO, CEO dari startup itu orang muda, umur masih 27, umur masih 28, 29. Tapi memang sekarang beberapa startup yang di-backing oleh konglomerat, mereka ada titipkan satu CEO atau CFO atau CMO atau CEO itu orang pengalaman. Cuma dititipkan supaya stabil aja. Tapi intinya sekarang is your time. Ya kan? Orang muda. Gitu, untuk di Indonesia. Ya. Benar ya, berarti kita harus ada 3E, yaitu efisien, enough, sama ekstra berarti ya Kak? Betul. Untuk mahasiswa. Ya.
perlu bertanggung jawab juga ya Benar. terhadap apa yang telah diberikan orang tua. Iya. Efisien. Benar. Jadi teman-teman tanyain, kita harus menerapkan 3E itu. Nah, oh ya Kak, ada juga nih mahasiswa ini sebenarnya ada satu ciri khas yang unik nih Kak, kebiasaan yang unik nih. Apalagi kan karena pandemik hari ini pemerintah menerapkan new normal dan segala macam, ternyata bukan hanya berdampak kepada ekonomi saja, tapi kepada pendidikan kita ya, no? Nah, karena sekarang mahasiswa bahkan mungkin pelajar-pelajar yang di rumah juga mengerjakan study from home. Iya, betul lagi, apalagi yang di zona hitam yang mengharuskan kita tinggal di rumah dan harus bertatapan langsung dengan layar, kita berkomunikasi dengan layar, dengan smartphone. Tentunya juga kita sering melihat kalau bisa berjumpa nggak sengaja kita lihat e-commerce atau diskon-diskon yang besar-besaran. Bener banget. Yang tidak sengaja sadar gitu itu menjadi lebih konsumtif gitu ya. Iya, apalagi barang yang kita tunggu-tunggu nih Kak, tiba-tiba diskon datang, wah kita bingung nih. Ada diskon tapi juga ada keperluan yang harus kita penuhi gitu Kak. Betul. Nah, kira-kira Kak bisa nggak sih kasih tips gitu kepada kita, juga mungkin teman-teman tanyain yang di rumah yang memiliki masalah problematika yang sama, apa sih yang harus kita terapkan dalam pola pikir kita, juga pandangan kita terhadap untuk menanggulangi dua masalah tersebut Kak. Oke, terima kasih. Ada 2 poin. Pertama, bagaimana antisipasi dengan pembelajaran. Kedua itu bagaimana ternyata ada gencarnya e-commerce pada saat pandemi ini, di mana we stay on our screen, ya kan? Terus bagaimana kita, orang bilang tuh, memitigasinya. Ya. Pertama, kalau pembelajaran online, memang mau tidak mau kan itu terjadi. Mau itu anak sekolah, mau itu anak TK, SD, maupun S2 atau S1, semua sama. Ya. Bagaimana? Nah, beda gini loh, kalau kamu mahasiswa, kamu kan orangnya aktif, intelek, kamu bisa berpikir sendiri, bergerak sendiri. Betul nggak? Ya, dan cenderung orang muda itu kritis. Makanya demo-demo kan mengenai undang-undang, mengenai pemerintahnya selalu orang muda. Jangan ada orang tua kan? Benar banget Kak. Bukan orang tua yang nggak pinter, ya, bukan. Ya, justru karena orang tuanya udah nggak kritis lagi, beda. Nah, jadi menurut saya adalah kalau belajar online itu justru kalian harus belajar namanya self learning. Jadi kalian harus benar-benar terus active learning. Kalian harus benar-benar belajar sendiri. Ya kan, jadi istilahnya sekarang itu yang dulu adalah pedagoginya lebih ke arah tutoring, di mana dosen itu mengajar ke kalian dengar. Sekarang mesti jadi flip learning. Artinya adalah kalian cari materi yang terkait dengan topik itu, terus kalian tanya pada saat perkuliahan. Gitu. Kenapa pakai begitu? Ya mau nggak mau. Kenapa? Karena sebenarnya saya juga dosen di kampus Universitas Agung Podomoro. Saya akui juga kita nggak bisa efektif mengajarkan secara online dengan Zoom. Saya tidak tipe orang yang tidak mau pakai Google Classroom. Kan Google Classroom kan cuma chat-chat doang, bisa upload tugas. Saya nggak mau. Ya. Karena bagi saya itu, ya itu kan bukan ngajar, gitu ya. Nah, saya lebih suka pakai Zoom. Nah, kalaupun saya pakai WA group, benar-benar saya bikin satu diskusi. Gitu ya. Jadi saya monitoring, dan saya minta feedback mereka itu selama perkuliahan. Jadi beda. Nah, intinya saya tidak pasif, Pak. Nah, tetapi kita akui bahwa karena masalah internet di Indonesia, kedua keterbatasan kuota dari teman-teman mahasiswa, sehingga kita tidak bisa memberikan maksimal. Misalnya 4 jam, nggak bisa. Saya selalu alokasi cuma kurang lebih 70% lah. Kenapa? Saya hitung nanti misalnya masalah teknis, kedua nanti nge-lag dikit, terus kita ngulang lagi. Jadi saya siapin materi kurang lebih 70%. Kalau kita bikin 100%, malah akhirnya bukan 4 jam, bisa 6 jam. Nah, itu kan fakta di lapangan. Nah, jadi itu contohnya ya. Nah, kedua itu mengenai pembelajaran online, saya rasa dari mahasiswanya harus mulai sadar. Ya kan, kamu itu tidak bisa lagi di spoon feeding, mengharapkan tiba-tiba ada orang yang mendengarkan kamu. Nah, berikutnya lagi adalah terkait dengan mengenai bagaimana sih mitigasi e-commerce. Nah, untuk e-commerce itu kalian mesti tahu bahwa memang sekarang orang lagi gencar-gencarnya migrasi dari konvensional ke e-commerce. Pak, itu kan dulu. Ya. Dulu sebagian, sekarang semuanya. Kenapa? Karena mengestimasi itu jangka panjang. Contohnya Starbucks, chat time, Anda perhatiin deh. Ada namanya botol 1,5 liter, betul nggak? Kenapa? Karena dia sudah sadar tidak mungkin orang nongkrong. Ya kan? Kalau dulu orang nongkrong di Starbucks itu bisa antri-antrian dari pagi sampai malam, ada aja kok meja penuh. Tapi sekarang enggak. Paling orang buat meeting doang. Atau orang yang nggak takut corona, dia butuh ketenangan, dia datang. Ya, itu kan cuma kita bilang sekitar 10%.
Itu pun juga mereka nggak lama, paling cuma 2 jam meeting balik. Dulu kan nongkrong, dulu kan meetingnya langsung di Starbucks semua tuh dari pagi sampai sore. Sekarang enggak. Nah, jadi karena itu dia mulai mengubah cara dia berbisnis. Nah, karena begitu banyak gencaran-gencaran, akhirnya memang mahasiswa itu tergoda. Termasuk sekarang ini kamu tahu kan promo Shopee Rp1. Ya kan? Nah, itu kan juga memancing tuh nggak? Rp1 lumayan loh, potong 35. Padahal fair-fairan ya, kamu bisa beli nih McDonald pakai berapa sih? 50.000. Ya kan? Betul nggak? Nah, otomatis kamu keluar 15.000. Seharusnya bisa makan 10.000 doang. Kenapa mesti keluar 15.000? Betul nggak? Ya, Iya, benar. ya, belum hitung transport loh ya. Belum hitung transport loh. Kalau kamu kan mahasiswa kan tinggal kos-kosan, ya kan? Tinggal jalan kaki, makan. Beres kan? 10.000, ya kan? Anggaplah 12.000 lah, makan enaknya lah, ya kan? Karena di daerah. Ya. Tetapi kalau kamu ke McD, ongkos transport, parkir, hitung-hitung berapa? Plus vouchernya lah. Berarti kan 15 plus, anggaplah saya hitung-hitung 7.000 deh, 22.000. Ya. Belum lagi kamu tambah yang lain. Aduh, kayaknya nih enak nih. Gue mau nambah lagi nih, mau make food, ya kan? Food, ya kan? Apa lagi, ya kan? Nah, jadi tanpa sadar itu sebenarnya itu adalah cara mereka mendirect customer itu ke outlet mereka, tapi namanya e-outlet atau mungkin ke physical outlet. Itu cara-cara marketing. Nah, kembali lagi ke mahasiswa itu. Makan enak boleh nggak? Boleh. Tetapi Anda mulai mengurangi dari segi intensitas atau frekuensinya. Kalau dulu seminggu 5 kali, mungkin sekarang seminggu sekali. Kedua, ingat, ketika Anda makan enak, maka ada kondisi Anda tidak makan enak. Iya, benar. Ngerti nggak? Jadi intinya adalah dia mesti budgeting. Ya, kita mesti budgeting. Misalnya nih, seminggu budget gua berapa dalam kondisi kayak gini nih. Misalnya budget gua seminggu itu misalnya 150.000. Ya udah, 150.000. Kamu boleh makan McD nggak? Boleh. Ya kan? Mau belanja boleh nggak? Boleh. Tapi ada yang dikorbankan. Gitu. Jadi sering budgeting. Gitu. Ya. Oke. Ya, berarti harus budgeting ya, harus paham kalau kita makan hari ini enak, mungkin saja besok sudah kekurangan gitu ya. Betul sekali. Wah, harus benar pahami betul manakah yang utama dan manakah yang kurang utama gitu. Jadi harus diperhitungkan dengan sangat matang ya. Iya. Apalagi kita belakangan ini tidak lagi bisa keluar dengan seenaknya ya, mencari pendapatan sendiri, tapi harus tetap stay di rumah. Ya, jadi harus memiliki pola pikir yang sedemikian gitu. Nah, Kak, kita juga melalui tim riset kami juga menemukan sedikit informasi nih Kak mengenai dana darurat dan investasi. Seberapa penting sih Kak untuk dana darurat ini dan investasi? Kira-kira perlu nggak mahasiswa sekarang ini berinvestasi? Apalagi mahasiswa kan hanya belajar aja ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya sekarang semenjak pandemi ini yang lagi hot itu adalah saham. Betul nggak? Kenapa? Karena saham itu pada bulan Maret itu, akhir Maret itu mengalami kontraksi yang sangat tajam. Yaitu harga sekian jadi turunnya luar biasa. Dan akhirnya yang orang berinvestasi di saham itu, mereka itu mendapat keuntungan pada saat bulan Mei. Salah satunya adalah direktur utama daripada Bank BCA. Ya, kamu baca di berita, dia waktu bulan Maret dia beli berapa persen? Dia beli kalau sekitar 1%, lumayan. 1% itu berapa M, ya kan? Berapa puluh M maksudnya. Terus dia jual bulan Mei, ya kan? Nah, gitu. Kenapa? Karena dia tahu kinerja daripada perusahaannya dia. Dia beli dengan uang pribadi, terus dia jual lagi buat diri sendiri kan. Nah, jadi sebenarnya darurat itu penting nggak? Penting. Tetapi kembali lagi adalah konsep kepada mahasiswanya, ya kan? Orang yang menggunakan konsep yang melakukan dana darurat atau mengimplementasikan perencanaan dana darurat adalah orang yang berpikir panjang. Sedangkan mahasiswa itu orang yang berpikir pendek. Betul nggak? Benar banget, Pak. Angkatan nih, misalnya ini keluarnya iPhone 12. Udah kepikiran tuh strategi nih. Barang apa yang gue jual, makanan apa yang gue stopin dulu, ya kan? Betul nggak? Kalau perlu gue ngekosnya bareng sama temen gue, ya kan? Nah, betul kan? Supaya nanti iPhone 12 keluar, gue beli. Ya kan? Ya. Minimal saya ada DP lah, DP berapa lah. Jadi selain nyicilnya jadi bisa take over lah. Ya kan? Itu short term, itu anak muda. Nah, jadi kembali kepada anak mahasiswa itu sendiri. Kalau berpikir panjang, dana darurat itu penting, atau kita bilang investasi. Nah, investasi apa Pak yang paling menarik? Pertama adalah investasi mengenai, kalau saya bilang ya, intangible asset, yaitu otak Anda. Jadi sebenarnya kalau Anda kuliah, Anda mesti tahu kira-kira di profesi saya itu bidangnya apa aja.
sertifikat apa yang dibutuhkan, Anda harus kejar. Selama hal itu memungkinkan, atau minimal Anda nampung. Ya kayak contoh nih, saya ada sertifikat akuntansi, sebetulnya saya dosen akuntansi. Banyak profesi itu sertifikat itu saya harus punya. Tapi saya pilih nih, yang mana saya mau ambil nih, saya invest duit, saya keluar duit untuk sertifikat tersebut. Nah, kedua itulah namanya tangible asset yang fisik. Ya kan? Tangible asset itu bisa didapatkan melalui namanya instrumen keuangan. Ya, yang kita bilang namanya salah satu saham. Oke, satu saya bilang Anda boleh investasi di emas, karena emas itu tidak pernah merugikan emas. Kalau mata uang, dolar, ya sementara kita anggap oke, tapi kan Anda mesti lihat momentum. Pas momentumnya turun, 13.000 Anda beli. Nanti ya. Nah, kurang lebih kalau 13.000, 12.000 Anda mesti beli. Atau yang ketiga itu saham. Nah, saya sangat sarankan itu saham untuk anak muda, bukan untuk orang tua. Pak, kenapa bedanya, Pak? Karena gitu, saham itu adalah sebenarnya Anda itu membuat warisan. Ya kan? Saham itu tidak akan memberikan impact dalam jangka pendek. Ada nggak Pak? Ada. Itu namanya kita trading, bukan invest. Trading itu ada nggak? Ada, tapi ada resikonya juga. Orang bilang high risk, high return. Ya kan? Nah, tapi yang saya bilang itu investasi mengenai saham. Yang sekarang dicanangkan oleh OJK itu mengenai, yuk menabung saham. Ya kan? Jadi Anda mulai nih, nyicil nih, mungkin satu lot itu 1.000 lembar. Satu lot. Di perusahaan-perusahaan yang blue chip. Atau perusahaan-perusahaan yang sebenarnya izinnya itu susah. Tapi terkait dengan kebutuhan sehari-hari. Misalnya rumah sakit, bank itu kan izin susah loh bang, ya kan? Kalau buktinya Pak, banyak bank-bank kita yang sudah kolaps itu diakuisisi sama bank asing, betul nggak? Anda cek deh, Lipo diakuisisi oleh CIMB Niaga, Lipo diakuisisi sama Maybank, Niaga sama CIMB, ya kan? Terus yang baru-baru ini adalah Bukopin sama Kokmin. Anda perhatiin deh, kenapa? Artinya ini seksi. Nah, jadi tapi jangka panjang. Jadi Anda mulai nabung, barulah Anda pelan-pelan nanti akhirnya Anda menikmatinya. Kenapa? Karena kelipatan gandanya akan tinggi. Tapi kembali lagi, kalau Anda investasi itu pasti jangka panjang. Hitungannya 20 sampai 40 tahun. Jadi misalnya ada uang sedikit Anda beli lagi. Kenapa? Karena ada satu orang Indonesia namanya Lo Keng Hong. Dia suka karyawan. Tapi dia suka beli saham. Dia beli saham, dia tabung. Akhirnya sekarang dia sudah free of finance, artinya dia tidak ada lagi kebutuhan untuk kerja lagi karena uang sudah menghidupi dia. Gitu. Dan kalau Anda bisa, atau misalnya gini, anak muda bilang, Pak, saya mau trading. Ya udah nggak apa-apa. Kenapa? Kalau anak muda trading kan pasti nggak gede. Ya kan? Karena kalau trading itu mesti ada nyali. Kamu trading, kamu bisa dapat 1M satu hari. Bisa nggak Pak? Bisa. Tergantung Anda. Kan trading itu kan bisa ada orang main currency, ada juga orang main namanya yang gorengan. Gorengan itu yang harganya yang 200, 400, yang sekian-sekian gitu lah. Ya, itu biasa tuh tiba-tiba dia naiknya signifikan, turunnya signifikan. Itu namanya gorengan. Nah, itu bisa nggak? Bisa. Tapi itu saya lebih ke arah Anda cuma try. Ya, karena apa? Itu sebenarnya memacu Anda punya jantung. Ya, gitu. Tapi kalau memang Anda ternyata try itu, anggaplah Anda invest 10 juta nih untuk coba itu ya. Ternyata satu kali Anda gagal, hilang, ya sudah, nggak apa-apa Anda belajar. Tapi kalau ternyata Anda berhasil, Anda bisa modal 100 juta atau 1M. Nah, gitu, itu trading. Karena apa? Trading itu akan terkait dengan isu-isu makro, akan terkait dengan makanya permainan pasar, ya kan? Terus bagaimana Anda mengatur emosi Anda? Oh, lagi turun nih, Anda jual atau tahan? Itu kan Anda bisa menahan emosi, gitu. Belum tentu kondisi rugi itu ada rugi, nanti nggak? Itu permainan, karena ada yang bermain. Kalau trading itu ada yang bermain, yang harganya yang suka signifikan terus itu bermain. Kalau yang kemarin bulan Maret itu beda, ini karena kondisi ekonomi itu otomatis ada orang yang bermain. Itu udah kondisi aslinya. Karena prinsipnya adalah efisiensi pasar, teori efisiensi pasar. Artinya sebenarnya kondisi pasar itu atau harga saham perusahaan itu mewakili kondisi perusahaan itu, informasi yang tersaji mengenai perusahaan itu. Oke, itu dari saya. Ya, wah, berarti penting banget ya investasi untuk mahasiswa gitu. Pertama juga investasi otak, pendidikan kita ya, soft skill kita dikembangkan, hard skill kita dikembangkan, dan terlebih
ternyata saham juga itu sangat memberi peluang kepada kita juga ya. Ya, untuk investasi jangka panjang. Saya pikir saham itu hanya untuk orang-orang yang punya uang, orang-orang yang sudah bekerja, tapi ternyata mahasiswa juga bisa berpotensi untuk bermain saham, investasi saham ya. Oh, nggak kerasa ini sudah sampai sejauh ini kita berdiskusi. Iya. Nah, Kak, sebelum itu kira-kira Kakak bisa memberi pesan dan pesan kepada teman-teman tanyain nggak untuk menghadapi pandemi ini dengan cara manajemen keuangan dalam masalah manajemen keuangan? Oke, mengenai manajemen ya kan, mungkin tips saya satu, tiga istilah yang namanya CAN. Ya kan, pertama K itu knowledge, kedua itu adalah I itu adalah experience, N itu network. Jadi kalau mengenai manajemen keuangan, sebenarnya sudah terjawab dalam diskusi saya. Tetapi ingat, apapun yang Anda investkan, harus ada tiga ini yang Anda dapat outcome-nya buat Anda. Karena Anda masih muda. Pertama, K, knowledge. Anda harus dapat pengetahuan. Apapun yang Anda invest, apakah itu berusaha seperti membeli, menjual, dan sebagainya, ataupun Anda mengambil pendidikan, Anda harus dapat knowledge. Pak, masa sih Pak kita kalau misalnya kita beli sesuatu kita dapat bisa. Contohnya Anda penasaran nih, waktu itu kan ada paspor kan wifi yang di luar negeri, ya kan? Kan saya penasaran juga tuh itu apa ya? Saya beli aja produknya. Saya mau tahu nih cara kerjanya bagaimana. Itu kan knowledge buat saya. Supaya saya nggak ketinggalan zaman, karena kan saya beda sama kalian kan, istilahnya ada gap lah kita lah. Kedua itu experience, pengalaman. Ya kan? Kenapa sih bilang pengalaman? Penting, Anda mendapatkan pengalaman banyak. Pengalaman itu akan membuat Anda tuh lebih tough, membuat Anda tuh lebih clear dan lebih matang. Apapun pengalaman, apakah pengalaman kerja, waktu Anda mendapatkan uang. Makanya gini loh, sebagai mahasiswa itu jangan pilih-pilih kerja. Apapun kalau bisa diambil. Tetapi Anda evaluasi. Dari sini saya belajar apa? Gitu. Karena tanpa disadari banyak usaha itu dimulai dengan suatu hobi atau suatu pengalaman yang iseng. Nah, oke, contoh nih, waktu itu kan ada batu aki. Tahu kan batu aki kan? Yang GameStop sempat hoax kan? Itu karena ada orang yang iseng tuh, dia pernah jual, akhirnya sekarang pada saat itu dia untung sangat. Ketiga itu kan network. Jadi waktu Anda melakukan manajemen keuangan, Anda harus pastikan Anda dapat network. Saya bilang, kalian itu kan misalnya kan akan ada prioritas. Yang mana saya harus keluarkan, yang mana saya nggak keluarkan. Itu enggak. Kalau misalnya Anda anggap nih, misalnya dengan saya beli alat ini, beli misalnya item ini, atau beli ini membuat akses saya terhadap network lebih luas, kenapa enggak? Contoh nih gampang nih ya. Saya ini rajin ikut webinar. Ya kan? Webinar, saya juga. Tapi webinar itu saya pelan-pelan kan digabungkan ke grup WA. Apa yang saya lakukan? Saya kenalan. Saya kenalkan nama saya siapa, pekerjaan saya siapa. Terus saya bilang, yuk teman-teman boleh berkenalan nggak supaya kita bisa kolaborasi. Akhirnya Pak, mulai saya dapat nomor-nomor mereka nih. Gitu. Cuma saya memang lebih fokus ke namanya nomor handphone atau WA, karena kan intinya fix, ya kan. Saya lakukan itu. Saya gabung, saya rajin nih, saya chat orang, kadang japri juga. Kenapa? Supaya saya dapat nomornya dan tahu dia itu dari mana. Maksudnya, nanti ke depan saya membutuhkan dia, saya sudah punya nomornya. Karena kan kalau usia dewasa itu kita udah jarang ganti nomor. Nah, itu. Jadi intinya adalah mengenai manajemen keuangan adalah Anda itu boleh keluarkan apa aja dalam porsi budgeting, tetapi harus dapat 3 apa ini, knowledge, experience, sama bagus banget ya. Iya. Ilmu yang kakak berikan nih. Ternyata ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, knowing, experience, dan networking dalam manajemen keuangan kita. Ya, terima kasih Pak atas ilmunya. Jadi kita sebagai mahasiswa juga memiliki tanggung jawab. Ya. Jadi kita juga harus efisien ya, terutama dalam bidang apa tadi? Kita bisa efisien dalam biaya teknologi, dalam pengeluaran, passion kita juga, karakter kita juga. Ya, semoga melalui pembelajaran hari ini kami juga mahasiswa teman-teman TNI di rumah bisa dipaham benar bagaimana cara manajemen keuangan di tengah pandemi ini supaya tidak kantong kering. Iya, betul sekali. Terima kasih Kak atas waktu yang telah diberikan, terima kasih atas ilmu.
Kiranya ini bukan hanya menjadi pertama dan terakhir, tapi juga menjadi awal bagi pertemuan kita selanjutnya ya. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Selamat. Terima kasih Kak. Ya. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton kami sampai habis. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan yang ingin ditanyain, Why? bisa kontak atau komen di bawah ini. Dan jangan lupa like, komen, dan Subscribe. subscribe. Itu gratis loh, nggak rugi. Oke, sampai jumpa di next video. Bye. Tanyain, 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 tanyain. Wah.